Salam, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah, dan selamat datang kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas nama MPH kepada yang bertugas pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Penetua Iin Ersanden sebagai liturgus, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudara Astriani Yulincia dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, dan Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia yang bertugas melayani kita pada ibadah hari ini. Berita jemaat untuk kita hari ini yang pertama, berita pelayanan kebaktian di gereja ini pada hari Minggu depan, yaitu Minggu 30 Agustus tahun 2026, waktu pukul 8.30 WIB atau pagi, di mana pendeta yang melayani kita di dalam khotbahnya itu yaitu Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2. Yang menjadi liturgus Ibu Penetua Sakura, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD dan Saudara Yusak Alejandro. Liturgi yang digunakan minggu depan yaitu tata ibadah hari Minggu GKE bentuk yang kelima. Berita berikutnya yaitu 2 Romawi, berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini dari sekolah hari Minggu berjumlah Rp96.000. Kemudian persembahan syukur ulang tahun dari Ibu Mariam Umat lingkungan pelayanan 3 berjumlah Rp200.000. Kemudian persembahan syukur ulang tahun dari Penny Tandoh lingkungan pelayanan 3 berjumlah Rp150.000. Dari Bapak Hajo Jakat lingkungan pelayanan 3 persembahan syukur ulang tahunnya berjumlah Rp200.000. Selanjutnya dari Ibu Estu Narimah persembahan syukur ulang tahunnya yang ke-55 berjumlah Rp100.000. Penerimaan pada minggu yang lalu maupun pengeluarannya sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan dan tetap sama. Selanjutnya berita ibadah dalam minggu ini dari lingkungan pelayanan 1 ibadah rumah tangga, lingkungan pelayanan 1 kosong, lingkungan 2 juga kosong, lingkungan 3 terjadwal tempat Bapak Budiman Tupak tapi sudah dilaksanakan dan diisi oleh keluarga Ferry atau Nuriyati. Jadi ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di lingkungan pelayanan 3 yang dulunya diundurkan kemudian diterima kembali pada minggu ini, yaitu hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Ferry atau Nuriyati lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Diakon Estu Narimah, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterlina,
diundang kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk hadir dalam ibadah dimaksud. Untuk ibadah kategorial, seksi pelayanan Bapak kosong, kemudian seksi pelayanan perempuan juga kosong, kemudian seksi pelayanan pemuda remaja tanggal 28 Agustus 2026 ini juga kosong. Kemudian kami bacakan ada undangan kebaktian. Ada 2 buah undangan yang ditujukan kepada seluruh jemaat GKE Berimba, kepada yang terhormat MPH dan seluruh anggota jemaat GKE Berimba. Ini ibadah syukur sehubungan dengan baptisan kudus, yaitu Wilgio Rapelo, putra tercinta dari Williamson dan Vinta Melianti, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pada pukul 11 WIB sampai selesai. Tempat kediaman Wasada EUDA, RT 3 nomor 49, Kelurahan Hampatung. Orang tua yang mengundang Williamson dan Vinta Melianti, keluarga besar Wasada EUDA dan Josephine. Kemudian undangan yang kedua ditujukan kepada seluruh anggota jemaat GKE di Barimba. Undangan ucapan syukur keluarga, dan dengan penuh rasa syukur keluarga mengundang kita pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 16 WIB atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga besar Bapak Joyo Sostro, lingkungan pelayanan 1, alamat Jalan Kapuas Seberang 1, Kelurahan Barimba, RT 3 nomor 15, yang mengundang keluarga besar Bapak Joyo Sostro. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tanda ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang keempat. Sementara para petugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3 pada bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Yang pertama hingga yang ketiga. Pada bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri. Kasih
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 42 bait pertama. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 8 hingga pasal 2 ayat 10. Dua perikop yang pertama orang Israel ditindas di Mesir, sedangkan perikop yang kedua Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepadanya, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga
Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan taruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini untuk susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang sekalian yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 116 bait pertama hingga bait yang ketiga, siapa yang berpegang. Setia mematuhi
Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami diberikan hikmat memahami firman-Mu dengan baik, mengimani setiap perkataan Tuhan dan mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mendengarnya. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Yang demikian saya bacakan dengan judul pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, penulis kitab Injil Matius ini sejak awal ia menulis mengisahkan perjalanan pelayanan Yesus yang spektakuler. Di situ ia menulis Yesus mengajar banyak orang, Yesus membuat banyak mujizat-mujizat, dan dari hari ke hari pengikut Yesus semakin bertambah dan semakin banyak. Banyak orang mengikuti dia dengan macam-macam motivasi. Ada yang begitu serius ingin mendengar pengajaran Yesus. Ada juga yang ingin melihat mujizat apa yang akan dilakukan oleh Yesus dan menginginkan mujizat itu terjadi. Belum lagi pada saat itu muncul ada penolakan-penolakan yang datang dari para pemimpin agama Yahudi kepada Yesus, terutama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang terus ingin mencoba Yesus, menggugat tentang identitas keilahian Yesus, bahkan menggugat pengajaran-pengajaran Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah banyaknya hambatan itu yang ada di depan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus ini tetap berjalan dan berlangsung. Dalam teks Alkitab ini kita melihat Yesus bersama murid-muridnya. Ia berada di daerah Kaisarea Filipi. Ternyata daerah ini juga tidak semua orang yang bisa mudah menerima Yesus. Bahkan di daerah ini ada sekelompok orang yang melakukan penyembahan kepada dewa-dewa. Bahkan di tempat itu mereka mendirikan semacam kuil untuk menyembah dewa-dewa.
Dan di daerah ini Yesus membuka percakapan, Yesus membuka semacam dialog dengan murid-muridnya pada saat itu. Percakapan apa mereka yang mereka percakapkan? Yang pertama, Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid, kata orang aku ini siapa? Itu percakapan Yesus. Artinya Tuhan mau mendengar percakapan, atau Tuhan mau mendengar perkataan orang tentang Yesus yang didengar oleh murid-murid itu apa. Lalu para murid menjawab. Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada juga yang mengatakan engkau Yeremia atau salah satu dari para nabi. Artinya pada saat itu banyak orang memberi pendapatnya tentang kehadiran Yesus, tentang Yesus pada saat itu, berdasarkan dari apa yang mereka lihat, dari perspektif mereka, sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka punya pendapat Yesus adalah manifestasi dari tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama yang disebut tadi. Nah, mendengar jawaban itu Yesus tidak bereaksi apa-apa, karena Yesus memang mengerti tentang keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya dari orang lain. Tetapi menarik yang kedua, ketika Yesus bertanya, yang pertama tadi pendapat orang yang ia tanya kepada murid, lalu Yesus yang kedua kembali bertanya, ia meminta pendapat. Tetapi apa katamu, kata Yesus kepada muridnya, siapakah aku ini? Yesus bertanya dengan tegas, menurut para murid siapakah Yesus? Nah, Bapak Ibu, dengan tegas Rasul Petrus menjawab pernyataan Yesus ini. Ia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban dari Petrus. Dan jawaban itu tentu adalah suatu bentuk pengakuan iman kepada Yesus. Ia menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Gelar yang diberikan kepada Yesus untuk mempertegas posisi Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah dan diutus untuk melakukan misi ke dalam dunia, pembebasan, penyelamatan, dan pendamaian. Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang kemudian akan menjadi dasar pengakuan gereja. Kemudian Yesus menyebut Petrus berbahagia sebab telah mendeklarasikan Yesus sebagai Mesias. Tapi ada satu hal yang penting dalam lanjutan ungkapan Yesus adalah bahwa keberanian, ketepatan Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah berdasarkan pada peranan, pimpinan, dan hikmat dari Tuhan. Hanya oleh hikmat Tuhanlah kita bisa memahami siapa Yesus. Tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan mampu memahami siapa Tuhan dan kehendaknya. Dalam ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Bahwa di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inilah gereja dibangun. Inilah gereja berdiri. Gereja bukan bangunan, tetapi gereja persekutuan yang dimaksudkan di sini. Jadi dasar berdirinya gereja adalah berdasarkan pada pengakuan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Sebab jika gereja tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka gereja itu tidak akan hidup dan bertumbuh. Persekutuan orang-orang percaya itu berdiri atas dasar pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah.
Di ayat 19 teks Alkitab ini, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Kalimat "kepadamu" ini tentu tidak hanya tertuju kepada Petrus, tetapi ini sifatnya jamak untuk semua. Artinya kunci ini diberikan juga kepada kita sebagai gereja yang mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Manakala sebagai gereja kita mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka di situ diberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga ini maksudnya adalah sebuah kepercayaan yang di dalamnya ada tanggung jawab, yang di dalamnya ada otoritas, yaitu untuk melakukan pewartaan dan pemberitaan firman Tuhan. Firman itu harus menjadi dasar untuk membawa orang kepada pengakuan tentang Yesus Kristus, dan firman itu harus dapat membawa orang kepada pertobatan. Dan jika umat menerima firman, maka pintu kerajaan sorga akan terbuka baginya. Sebaliknya, jika ia menolak firman itu, maka pintu sorga tertutup baginya. Karena itu dikatakan di sini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saudara-saudara, kita mengingat juga dalam perjalanan Rasul Petrus sebagai seorang rasul. Setelah Yesus naik ke sorga, ia melakukan pelayanan itu. Ia melakukan pewartaan itu. Dan di Kisah Para Rasul menegaskan kepada kita khotbah Petrus. Ia melakukan pewartaan, pemberitaan tentang Yesus. Dan dalam khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul itu, apa yang terjadi? Ada kurang lebih 3.000 orang memberi dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus. Jadi orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kepadanya juga diberikan tanggung jawab, otoritas untuk melakukan pewartaan tentang Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam ayat 20 nas ini, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang bahwa ia Mesias? Jawabannya, sebab waktu itu waktunya belum tepat. Pada waktu itu banyak orang memiliki gambaran tentang Mesias adalah figur yang akan tampil secara politis, di mana Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan mendirikan satu kerajaan yang besar, yang akan membebaskan umat Israel dari kekuasaan Romawi. Dan untuk saat itu kemesiasan dan kerajaan yang dibawa oleh Yesus bukan demikian, tetapi lebih kepada bentuk spiritual. Akan tiba waktunya di mana Yesus sendiri yang akan menyatakan dirinya, siapa ia sesungguhnya. Dan waktu yang tepat itu ialah ketika Yesus melakukan karya yang besar, melewati Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Maka dalam proses-proses inilah apa yang terjadi dengan diri Yesus ketika ia mati, bangkit, naik ke sorga. Orang banyak mulai memahami siapa sebenarnya Yesus. Ingat Bapak Ibu, ketika Yesus disalibkan, di bawah salib itu ada salah seorang tentara Romawi yang berkata, sungguh orang ini anak Allah. Ia sadar Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, termasuk sampai gereja kita hari ini,
Kita pun juga boleh mengaku bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan itu tentu tidak hanya berasal dari bibir mulut kita. Pengakuan itu berdasarkan juga hati dan hidup kita. Kalau kita mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka pengakuan kita pun juga harus kita tunjukkan dalam hidup kita. Hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang terus mengandalkan Kristus. Hidup yang terus bersandar kepada Kristus. Karena pengakuan tidak hanya cukup di bibir mulut saja, tetapi melewati hidup kita, kita mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan dalam pengakuan itu kita diingatkan dari teks Alkitab ini bahwa kita juga dipanggil. Karena tadi kunci kerajaan sorga, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kita dipanggil juga untuk mewartakan, untuk memberitakan firman dan kerajaan sorga. Tidak saja melewati kata, tetapi melewati hidup kita. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal Yesus, semakin banyak orang ambil bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, Bapak, Ibu, sebagai jemaat, hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk memiliki relasi hubungan yang dekat dengan Yesus, agar kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Karena jika kita dekat dengan Tuhan Yesus, jika kita hidup akrab dengan Tuhan Yesus, kita akan semakin tahu siapa Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini melewati terang firman-Mu, sungguh kami mengaku Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang diurapi, yang datang ke dalam dunia untuk misi penyelamatan pendamaian manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepadanya kami mengandalkan seluruh hidup kami. Demikian juga kami punya satu tanggung jawab yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, untuk mewartakan, memberitakan firman, memberitakan Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau, dan semakin banyak orang yang boleh ambil bagian dalam kerajaan sorga. Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh menjadi pewarta, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, melewati kata-kata dan tingkah laku kami. Kami boleh melihat, orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan terus memelihara kami. Tuhan tidak pernah membuat kami terjatuh, meninggalkan kami dalam keadaan terjatuh sedetik pun. Tuhan selalu menopang kami dalam suka dan duka perjalanan hidup kami. Kami bersyukur hari-hari yang telah kami lewati, di situ Tuhan hadir menolong dan menopang. Demikian juga hari-hari yang akan kami lewati di masa-masa yang akan datang. Di situ Tuhan juga terus hadir, menolong dan menopang kami. Ampunilah kami dari dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Layakan kami, sucikan hidup kami, agar kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, segenap pribadi lepas pribadi kami saat ini kepadamu. Kami yang berbeban berat,
kami yang dalam pergumulan, dalam kekhawatiran, dalam tantangan, dalam persoalan hidup yang kami hadapi. Kami bawa semua itu ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan menopang dan menolong kami, mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan seluas-luasnya untuk hidup kami. Dan di dalam Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang baru setiap hari. Di dalam Tuhan kami boleh merasakan kelegaan. Dalam Tuhan kami merasakan sukacita, damai sejahtera. Tuhan menolong dan menopang kami. Tuhan juga memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga kami boleh melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga hadir di setiap keluarga, setiap rumah tangga, memberkati segenap keluarga rumah tangga kami, memimpin kami untuk melakukan peran dan tanggung jawab kami masing-masing dalam keluarga, memberkati usaha pekerjaan kami, tanah, sawah, ladang yang kami garap, yang kami tanam dengan tumbuh-tumbuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan pada saatnya kami boleh memanen hasil dengan berlimpah, dan kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Bapa, kami juga meletakkan segala rencana, impian, harapan kami ke dalam tangan Tuhan, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk semua rencana, impian, dan harapan kami. Anak-anak kami diberkati, baik anak cucu kami yang dalam masa tumbuh kembangnya. Kiranya mereka bertumbuh dengan sehat dan kuat secara jasmani dan lebih secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua, agar kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang mengarahkan anak-anak kami, generasi-generasi kami, untuk terus mengenal Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Sejak kecil sampai menginjak dewasa, remaja dewasa, mereka tetap boleh memelihara imannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pun juga dalam gumul juang anak-anak kami, mereka berjuang untuk meraih impian dan cita-cita mereka dalam pendidikan. Berikanlah kepada generasi-generasi kami semangat belajar, bertekun di dalam pendidikan, dan tidak mudah patah semangat ketika mereka menghadapi berbagai tantangan, pergumulan dalam hidup mereka. Bahkan biarlah anak-anak muda kami menjadi generasi yang kuat. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap kuat, tidak mencari segala sesuatu hal yang tidak dikehendaki, tetapi terus mencari Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, berikanlah juga keberhasilan, kesuksesan bagi generasi kami di masa-masa yang akan datang, membanggakan keluarga orang tua, dan lebih hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa saat ini bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau berkati jemaat-Mu, kiranya jemaat senantiasa boleh bertekun dalam iman, hidup dalam kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau berkati persekutuan jemaat-Mu, kiranya tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, hidup dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lainnya. Pun juga setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada, baik tingkat jemaat maupun juga kategorial yang ada di dalam jemaat. Semuanya itu boleh mendatangkan kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Juga program-program yang ada di gereja, di jemaat, baik itu tingkat majelis sinode, resort maupun jemaat, biarlah Engkau memberkati setiap program pelayanan, pun juga pembangunan secara fisik diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan Agustus ini Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami Agustino yang berulang tahun ke-42, saudara kami David BL yang berulang tahun ke-50, saudara kami Domo Triono berulang tahun ke-43, saudara kami Yulianto Agustian yang berulang tahun ke-50, saudara kami Riandra Fernanda berulang tahun ke-28,
Saudara kami Tarjiadiran yang berulang tahun ke-81, saudara kami Chenli Agustinus yang berulang tahun ke-24, saudara kami Renawati yang berulang tahun ke-43, saudara kami Agus Alpianson yang berulang tahun ke-61, saudara kami Agustinus Samail yang berulang tahun ke-65, saudara kami Doni Andrian yang berulang tahun ke-30, saudara kami Herto berulang tahun ke-47, saudara kami Repandra yang berulang tahun ke-22, saudara kami Kristiano Daru yang berulang tahun ke-15, saudara kami Agustina yang berulang tahun ke-14, dan Pendeta Agustinus Tunda yang berulang tahun ke-58, saudara kami Niko Wirawan Jaya berulang tahun ke-32, saudara kami Emiati berulang tahun ke-56, saudara kami Mariam Umat yang berulang tahun ke-70, saudara kami Penny Tandu yang berulang tahun ke-48, saudara kami Hajo Jakat yang berulang tahun ke-52, dan saudara kami Ibu Estu Nerimah yang berulang tahun ke-55. Bahkan pasangan Debbie Yamara dan Rariska Aprianti yang berulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Rasa syukur terima kasih dinyatakan oleh saudara-saudari kami ini atas berkat anugerah yang Tuhan berikan melewati pertambahan usia. Kiranya Tuhan terus hadir dalam hidup mereka, memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita ini, kiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin hidup mereka. Allah Bapa di sorga, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini dari segala hal yang boleh terjadi saat ini Tuhan. Demikian juga saat ini kami telah memasuki musim kemarau panjang yang tentu berdampak pada situasi lingkungan kami, situasi udara kami saat ini, terutama di Kalimantan Tengah ini. Terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai tempat, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berdampak kami saat ini harus menghirup asap yang pekat, asap yang tidak sehat untuk kesehatan kami dan untuk kenyamanan kami untuk beraktivitas. Ya Tuhan, tolonglah kami ini, pulihkanlah keadaan kami ini, Kalimantan Tengah ini. Tuhan, kami mohon juga sekiranya kami diberikan hujan yang boleh membawa kesejukan, kenyamanan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Demikian juga para tim Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Tuhan juga memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan diberikan senantiasa perlindungan daripada Tuhan. Dan seluruh pemimpin-pemimpin diberikan hikmat kepada mereka dalam menyikapi situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Dan ada banyak hal, keluhan-keluhan masyarakat saat ini yang boleh terjadi karena kemarau ini. Kami memasuki musim kekeringan, air yang sulit untuk kami dapatkan, air yang sehat untuk kami konsumsi. Tuhan, kami percaya keadaan ini tidak selalu selamanya berlarut lama kami rasakan. Tuhan menolong kami, tolonglah kami Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan.
Nas pengantar persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga yang 8 yang berbunyi demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih dan jangan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kepunyaanmu-Nya Allah segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian dengan secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan kepadamu serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 199, bait yang pertama hingga persembahan syukur kita kumpulkan selesai. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku berbagi-Nya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah besertakan sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta.